Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah RAM, yaitu adalah... Nah ini dia, ini adalah RAM dari Netak. Yang dimana Netak itu terdengar kurang familiar ya di kalangan kita. Cuman Netak ini punya beberapa produk-produk lain seperti SSD, flash disk, dan juga portable SSD. Dan juga termasuk ini, yaitu RAM. Dan dia juga udah terdaftar di Indonesia atau garansinya udah resmi. Untuk produk ini juga udah bergaransi lifetime. Dan juga brand Netak ini udah berjalan selama 25 tahun. Jadi ya cukup terjamin lah untuk brand ini ya. Bahkan Netak juga udah pernah direview oleh sekelas website Tech Power Up cuy. Jadi ya seenggaknya dia udah cukup terkenal di luar, walaupun di kita, di kalangan kita itu emang kurang ya. Dan juga sebanyak ngomong lagi, langsung aja kita ke proses unboxingnya dari si Netak Shadow RGB DDR5 ini. Jadi ini adalah RAM dari Netak Shadow RGB 16GB DDR5. Buat packagingnya seperti ini, simple aja. Di dalamnya ada unit RAM-nya dan juga buku panduan. Untuk desain dari RAM ini terlihat elegan, begitupun saat dipegang terasa premiumnya. Dengan warna silver metalik membuatnya cocok di warna manapun, bisa di putih maupun di hitam. Buat spesifikasi dari RAM ini ada juga yang varian lain. Ada yang 2x32GB 6200 mAh untuk yang tertingginya, varian 2x16GB 5600 mAh. Dan yang akan kita review kali ini yaitu dengan varian 2x8GB 4800 mAh. Ya, ini adalah varian yang paling terendahnya. Kita lanjut pasang RAM ini untuk melihat saat dihidupkan nyala-nyala RGB-nya. Dan saat dihidupkan nyala RGB-nya terlihat soft saat running. Dan nyala LED-nya pun lumayan terang. BTW mode RGB-nya ini bisa diatur ya. Kalau kalian pakai motherboard yang support RGB Sync seperti Aura Sync, MSI Mystic, RGB Fusion maupun ASRock Sync. Atau bisa juga pakai aplikasi pendukung seperti Open RGB atau Single RGB. Dengan desain yang cukup mewah ya, karena untuk desainnya itu, dan ini sudah terpasang sebenarnya di sini. Dia nyala-nyala RGB ya guys ya. Wajay. Kalau nggak RGB nggak apa? Nggak gaming. Asli. Selanjutnya yaitu kita akan mengetes performa dari si RAM ini. Sebenarnya untuk pengetesannya itu nggak perlu yang kompleks-kompleks amat. Yang penting dia bisa berjalan dengan lancar dan stabil, itu udah lebih dari cukup. Karena RAM ini cuma jalan di JEDEC-nya atau di defaultnya yaitu 4800 mAh. Jadi ya kita nggak bisa ngaktifin XMP dan segala macam. Mungkin bisa di overclocking, cuman ya paling nambah sekitar 200 mAh doang. Jadi ya sudahlah. Dan langsung aja kita ke pengujian benchmark. Let's go. Di pengujian benchmark kali ini kita base-nya nggak yang kompleks-kompleks amat, karena RAM ini hanya berjalan di mode JEDEC atau emang di defaultnya segitu. Jadi nggak ada mode XMP-nya. Untuk spesifikasi yang digunakan pada testbed kali ini, kita pakai prosesor dari Core Ultra 9 285K dengan motherboard Asus B860 dan VGA-nya kita pakai RX 6700 XT. Di pengujian AIDA 64 untuk latensinya kita dapat 112 ns dan memori kopinya ada di 65.419 MB per second. Lalu untuk Cinebench R20 kita dapat skor di 15.712 dan Cinebench R23 kita dapat skor di 40.054. Ya intinya sih selagi dia stabil dan bisa nyala, itu udah menandakan RAM-nya udah paling optimal. Everything that brought me alive. Going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a road of life without an endless ride. Put my hands without an alibi.
Father, What? did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Dan jadi itu dia untuk performa dari si SSD Netak Shadow RGB ini. Menurut saya sih untuk performanya ini ya cukup lumayan, walaupun di kecepatan 4800 mHz dia udah bisa menghandle semua aplikasi, mau itu ngedit ataupun gaming, udah lebih dari cukup di kecepatan 4800 mHz. Cuman ya 4800 mHz itu kalau kita beli yang di atasnya pasti performanya bakalan kerasa. Dan untuk kapasitas 16 GB ini atau 2x8 GB ini juga sudah lumayan cukup, karena saya itu udah pernah nyoba buat ngedit video 1080p, itu udah lumayan cukup banget, dan ngelendernya juga lancar-lancar aja, nggak ada stuttering ataupun for close gitu, nggak ada. Jadi ya kapasitas 16 GB ini ya udah lumayan cukup. Walaupun dengan harga segitu, yaitu 16 GB atau 2x8 GB dengan kecepatan 4800 mHz, yaitu RAM ini dihargai dibanderol berkisar di 900 hingga 1,4 jutaan. Yang dimana ini persaingannya sangat ketat banget, bahkan ini termasuk over budget ya. Soalnya di harga segitu kalian tuh bisa dapat kapasitas yang lebih besar dan juga kecepatannya lebih kencang. Cuman ya ini brand Netak, brand yang baru dan garansinya juga resmi. Terus itu after sales-nya harusnya sih bagus ya, soalnya dia udah menjual beberapa banyak produk. Yaudah, segitu aja untuk video kali ini. Subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan like jika kalian suka, di-share kalau enggak. Terus itu nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And saya goodbye, sampai jumpa di lain video.